Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat dengan saya Dr. Hekal dan rekan saya Intan Somadina. Nah Intan, tadi hari ini menarik banget ya, karena tema kita adalah rambut rontok dan kebotakan. Tidak hanya pria, wanita pun juga akan mengalami kebotakan. Wah iya, itu kenapa ya Dr. Hekel? Terus gimana ya cara mencegahnya? Itu tuh kayak jadi masalah banget buat semua orang ya. Nah penasaran kan? Di tengah kita sudah ada Dr. Eklendro Senduk. Halo dok, halo. Apa kabar? Dokter, sehat selalu. Apa kabar? Kalau dokter rambutnya lebat nih ya. Iya kayaknya lebat banget. Nah kita bakalan tanya-tanya nih ya sama dokter gimana sih nih dok, rahasianya tuh gimana. Ya. Nah dokter, ini aku mau tanya deh dok ya. Ini faktor usia itu memang pria dengan usia 40 tahun ke atas ini cenderung mengalami rambut rontok. Ini fakta atau mitos? Bisa fakta sebenarnya. Bisa fakta? Tapi sebenarnya gini, pertumbuhan usia ataupun apa bisa terjadi baik pria maupun wanita. Iya. Karena penyebab genetik atau hormonal. Cuma memang pada pria, fase pertumbuhan rambut yang sudah kita lihat di TV tadi, fase pertumbuhan rambut yang adalah anagen, itu pria karena hormon testosteronnya jadi lebih pendek. Otomatis cenderung lebih mempercepat kerontokan rambut tersebut gitu. Jadi tapi sebenarnya wanita pun tidak luput dari penyebab hormonal tadi. Tapi biasanya pria lebih cenderung lebih cepat daripada wanita gitu. Karena fase itu tadi Dok Hekal, fase pertumbuhan rambut yang tadi. Gitu. Dok, ini juga kayak saya dok ya. Saya kan ini sudah bertambah usia dok ya. Dan 17 tahun. Ini Nggak kelihatan tapi ya, nggak kelihatan bertambah ya? usianya kayak setiap tahun kayak gini-gini aja. Dan kalau saya lihat dok, ini batas rambut saya udah mulai ke belakang. Dan ini apakah rambut rontok dan kebotakan ini dapat dicegah dengan rutin mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi? Fakta atau mitos? Dok? Yes, itu fakta. Fakta. Kenapa dok? Fakta. Jadi gini, ada yang namanya keratin. Oke. Keratin ini adalah zat penyusun dasar dari rambut, pembentukan rambut. Betul. Nah, keratin ini adalah kelompok protein. Gitu. Jadi kelompok protein yang untuk menyehatkan rambut dan mencegah kerontokan. Oke, nah makanannya itu apa aja dok? Yes, jadi Apa? pentingnya asupan protein dari luar Oh, untuk oke, memperkaya apa aja, keratin Dok? ini seperti protein tinggi ya, tahu, tempe, kayak di meja ini telur. ya. Sudah ada di meja nih. Iya. Bisa dilihatin Ini mungkin ikan ya. juga, aduh ini Ikan. kan wanginya enak banget jadi lapar. Jadi lapar dari tadi. Iya, oh ikan bisa. Ikan, kacang, tahu, tempe, telur yang sebenarnya yang kita sehari-hari ya, yang kita makan sehari-hari. Ini kaya akan protein, otomatis memperkaya keratin tadi, dokter. Jadi keratin ini untuk menyehatkan rambut. Salah satu materi penyusun dasar dari rambut tersebut. Oke, gitu. nah ini Jadi, berapa banyak ya? Ya, jadi sebanyak-banyaknya sebenarnya. Sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Oh, oke. Sebanyak-banyaknya, jadi makan 3 kali sehari. Tapi kalau Anda yang mengalami problem rontok, yang di TV tadi kan 50 sampai 100 helai per hari itu normal. Oh itu Iya, normal? Itu normal, rontok per hari. Oke. Tapi kalau lebih dari itu tidak normal. Oh, Nah, oke. itu tanda bahaya. Jadi memperkaya makanan protein tinggi itu sangat penting. Ini mencegah ya dok ya, bukan untuk mengobati bagi yang sudah rontok rambutnya? Mencegah sekaligus mengobati. Oh bisa juga bisa. mengobati? Mencegah sekaligus mengobati karena yang tadi keratin ini adalah kelompok protein. Jadi pentingnya untuk asupan protein dari luar. Otomatis dia mencegah sekaligus memperkaya keratin kan, otomatis mengobati juga. Dok, ini kan masyarakat ingin tahu dok ya. Misalnya nih masyarakat sudah mengkonsumsi makanan tinggi protein. Ya. Nah berapa lama rambut bisa mulai tumbuh kembali? Oke, jadi rambut itu ada 3 fase. 3 fase yang tadi ada namanya fase pertumbuhan atau anagen. Itu kurang lebih 2 sampai 6 tahun. Oh, oke. Lama ya? Lama. Beda-beda tiap orang. Jadi 2 sampai 6 tahun. Terus ada fase transisi, namanya katagen. Ya, fase katagen itu cuma 2 sampai 4 minggu kurang lebih. Terus ada fase istirahat, namanya talogen. Ya, talogen itu kurang lebih 100 harian atau 3 bulan. Gitu. Jadi itu proses pertumbuhan rambut. Cuma memang ada yang namanya fase terakhir, fase talogen itu kurang lebih 20%. Jadi gini, tiap rambut itu tidak sama fase pertumbuhan rambut. Tiap rambut akan beda-beda. Kurang lebih dalam fase terakhir kurang lebih 20-30%. Jadi kurang lebih 20-30%, otomatis kurang lebih 50 sampai berapa tadi ya? 100 helai rambut yang rontok. Jadi itu normal. Oh itu normal? Itu normal. Yang nggak normal di atas itu ya dok ya tadi ya? Ya gitu. Nah dok, kalau berbicara mengenai rambut rontok dan juga kebotakan, aku sering banget nih dengar katanya menggunakan lidah buaya, terus minyak kemiri, itu bisa mencegah rambut rontok. Ini fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dokter. Pemirsa kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah pemirsa, ini emang menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai kerontokan rambut dan juga kebotakan. Ini sama banget nih dokter ya, karena kan nggak ada yang mau pasti ya rambutnya rontok baik pria maupun wanita. Karena bisa mengganggu rasa pede nih. Terganggu sepedenya.
rendah diri kan, botak Iya. juga gimana ya? Iya. Apalagi kalau pria kan, pria kalau botak, wah silau men. Aduh silau gitu ya kan. Makanya gimana nih caranya buat ngerawat rambut. Nah dok, ini kan aku kan juga masih ada rontok nih dok, suka rontok. Nah aku tuh sering banget denger dok, katanya penggunaan lidah buaya dan juga minyak kemiri ini bisa mencegah rambut rontok. Nah ini fakta atau mitos dok? Ya, fakta. Oh fakta dok? Fakta. Oh gimana Kenapa? cara Mencegah kan, aplikasinya? mencegah Iya. rambut rontok gitu. Jadi sebenarnya ada hal yang kita bisa dapat setiap hari yang treatment setiap hari dokter Betul. yang bisa mencegah kerontokan rambut. Seperti halnya lidah buaya sama minyak kemiri. Iya. Kenapa? Karena lidah buaya ataupun minyak kemiri banyak asam amino. Oke. Asam amino ini kita tahu bersama itu adalah salah satu kumpulan asam amino ini yang membentuk protein. Protein, betul. Ya, protein tadi berpengaruh di keratin tadi. Hmm. Keratin ini adalah materi dasar dari pembentukan rambut. Oke. Gitu, Nah, jadi sangat berpengaruh. penggunaannya kayak gimana dokter? Penggunaannya ya, ini kita udah ada Boleh, Dok? Silakan, di Dok. dokter Haikal ya. Iya. Jadi Misalnya apakah dioleskan di area yang sudah botak atau yang belum? ya, jadi aloe vera ataupun minyak kemiri ini bisa mencegah kerontokan atau merangsang pertumbuhan rambut. Jadi which is bisa seluruh rambut, bisa seluruh kepala Oh gitu. jadi bisa diolesin aja ke seluruh kepala, Ya. nggak harus yang botaknya aja? Oke. Seluruh kepala ya, seluruh Gimana, kepala dokter? pagi dan malam. Iya. Yang penting cuci dulu, diolesin. Jadi ini Jadi, misalnya kulit misalnya- kepala nih ya. misalnya Itu ini kan kulit kepala, ya. Habis keramas ya dok ya? Habis keramas, dicuci, dibersih ya. Iya. Kondisi Baru- basah? Terserah, yang penting dibersihkan oke. dulu supaya kulit matinya keangkat, terus dioles, oles secara merata sambil dipijat. Oh dipijat. Ya, sebenarnya harus sedia ini ya, sambil dipijat kurang lebih 5 menit, Iya. 5 menit, seluruh kepala dikeramas, didiamkan, habis itu dibersihkan. Ini lidah buaya. Ini ya. lidah buaya. Begitu juga minyak kemiri. Minyak kemiri sama dioleskan seluruh seluruh Kulit kepala. kulit kepala. Boleh dok, silakan dok. Gak apa-apa dok ya? Oh Pak, saya sebagai tangan percobaan. Oh. Nggak Oke. apa-apa. Dokter Haikal selalu jadi bahan percobaan. Oke, aku udah agak licin. Oke, ini dioles. Jadi ya. dioles ya, dioles seluruh kepala juga. Didiamin selama 5 menit, habis itu dibilas, Oh dibersihkan. dipijat-pijat juga dokter? Dipijat-pijat supaya sampai ke akar rambut. Nah, Ini dokter, dilakukan berapa hari dok? Berapa kali? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari kalau rajin ya setiap hari, pagi dan malam. Oh, setiap hari pagi dan malam. Ya. Nah itu pakainya bersamaan dok, si aloe vera sama minyak kemiri atau enggak, gimana? salah satu aja, salah satu Oh, aja. Jadi oke. bagi Anda yang di rumah mungkin ada aloe vera, bagi Anda yang di rumah ada minyak kemiri, silakan pilih salah satu ataupun diselang-seling juga nggak masalah. Oh, jadi bergantian ya dok ya, bisa Bergantian. digunakan misalnya hari ini kita pakai aloe vera, besoknya kemiri. Minyak kemiri bisa begitu juga, tapi bagi Anda pun yang di rumah cuma ada minyak kemiri ataupun cuma ada aloe vera, silakan. Nggak masalah Gitu juga kan, ya, salah Dok, satu ya? Dok, ya? Gitu, ya salah Oke. satu. Nah, ini ada pemirsa yang ingin bertanya via telepon nih dok. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Nama Bapak siapa? Pak Satria di Jogja. Pak Satria di Jogja. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Rambut saya ini loh, kok mudah sekali rontok dan banyak ubahnya gitu loh. Oh, Bapak usia Bapak Pak, boleh tahu? Usia Bapak berapa? Baru 44 tahun kemarin, baru 44 tahun. 44 tahun. Sudah mengalami kerontokan dan beruban ya? Iya. Oke. Iya. Iya, baik Pak. Betul. Terima kasih. Terima Nah, kasih. ini gimana dok? Usia 44 tahun sudah mengalami kerontokan dan rambut. beruban. Ya, oke. Salam kenal Pak Satria yang di Yogyakarta. Gitu. Jadi memang penyebab kerontokan ada banyak. Iya. Ada genetik, ada usia, Betul. ada hormonal, ada kekurangan gizi yang tadi kekurangan Iya. protein. Ini biasanya dari dalam, dari luar biasanya psikis, Iya. banyak pikiran, gitu, sering tidur larut, sering galau ya? Oh enggak ya? Enggak dong. Dan juga ini dok ya, Aku penataan nggak rambut galau. ya. Dan dari luar itu lifestyle. Lifestyle. Oh, Seperti lifestyle juga. sering Cat rambut. cat rambut, dipanasi, atau sering kena radikal bebas. Oke. Gitu, itu yang menyebabkan kerontokan rambut. Gitu. Jadi Bapak mungkin bisa filter sendiri lifestyle-nya seperti apa. Nah, sebisa mungkin dicegah dengan lifestyle tadi pilihannya gitu. Tapi biasanya memang kalau pria dengan usia 40 tahun berkaitan dengan tadi karena pengaruh dari hormon juga Iya. bisa memperpendek siklus pertumbuhan rambut Ngatasinnya ini. gimana dok? Dicegah sejak dini, seperti daily routine yang kayak tadi, penggunaan aloe vera setiap hari ataupun minyak kemiri setiap hari. Dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang Konsumsi yang tinggi protein antioksidan tinggi, ya. ya protein tinggi dan antioksidan tinggi, itu juga sangat penting. Oh, antioksidan Gitu. apa aja tuh dok? Antioksidan yang biasanya terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh, gitu. ini ya buah-buahan Kayak kita akan, nih ada. ya ada vitamin, vitamin A, B, C, D. Oke, Ini, ini Dok. juga Ya. nih. Ya, Ya hati-hati.
Jadi ada apa vitamin, biasanya yang vitamin paling kaya antioksidan adalah vitamin C dan vitamin E. Oh, vitamin C dan Vitamin E. C, Ya, vitamin E. otomatis antioksidan adalah anti radikal bebas. Iya. Radikal Oke. bebas kan polusi, asap rokok dan sebagainya. Yaitu mencegah otomatis menjadi perlindungan bagi rambut untuk mencegah kerontokan rambut. Berarti ini adalah contoh-contohnya aja Iya, ya. Ini ada Contoh-contohnya apa? ada anggur, jeruk, lemon, apel. jeruk ya, Iya. apple, Wortel, Wortel. serai bayam, tomat, ya banyak. dan banyak. juga ini dok ya, kacang-kacangan juga bisa ya. Yang protein tinggi. Oke, nah Kacang-kacang ini ada protein penelpon tinggi. lagi nih. Oke. Halo, selamat siang. Yang cantik dan dokter ganteng. Halo. Selamat siang. Terima kasih. Ibu dengan siapa di mana? Di Rembang. Dari Mau Rembang. nanya, kalau sering keramas itu apa bisa membuat kebotakan? Gitu dok. Sering Oh, keramas. sering keramas apakah usianya bisa baru menyebabkan 35, kebotakan? tapi sering keramas karena non sewu, mohon maaf. Bekerjanya di TPI kan bau itu, bau di pelelangan ikan-ikan itu Oh. kan bau wangi, terus sering Iya. keramas. Itu membuat botak itu apa? Itu membuat gara-gara Oke. sering keramas apa memang Iya. faktor genetik ya dok? Begitu Oke. dok. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya. Dokternya Kenapa, Dok? gimana? Oke, jadi gini, tergantung ya. Jadi pentingnya juga pemilihan sampo yang tepat sesuai rambut, tipe rambut. Mestinya kalau keramas tiap hari itu wajar. Karena kan untuk mengangkat kotoran maupun kulit mati. Jadi nggak masalah dok ya? Nggak masalah mestinya. Itu bukan penyebab berarti ya? Bukan dokter? penyebab mestinya, asal dengan sampo yang cocok sesuai dengan rambutnya. Karena apalagi yang memiliki kulit berminyak, otomatis kulit rambut lebih berminyak, gampang menghasilkan sel kulit mati, menutupi pori-pori atau folikel rambut, otomatis tidak memperlancar pertumbuhan rambut. Gitu. Jadi pentingnya juga untuk sampo. Dan sampo pada waktu keramas tuh harus sering dipijat gitu kan, supaya kulit matinya juga ikut diangkat. Gitu. Oh, jadi cara keramas dan juga pemilihan sampo itu penting sekali ya? Penting sekali ya. Jadi kalau keramas tiap hari sebenarnya tidak masalah. Gitu. Oke, nah dok, ini kalau misalnya kayak rambut aku kan, aku nih rambutnya kan diwarnain, terus sering menggunakan hair dryer dan juga misalnya catokan kayak gitu. Iya. Itu gimana dok? Itu bisa menyebabkan rontok juga? Ya, benar. Bisa banget. Jadi salah satu penyebab kerontokan yang dari luar tadi yang lifestyle. Iya. Jadi Gaya hidup itu ya? ya, dan daily lifestyle misalnya kayak Intan kan sering catok Iya. ataupun Diwarnain. diwarnain rambut gitu. Sering pun diikat rambutnya bisa berpengaruh. Oh, Gitu, tapi atau- gimana cara mencegahnya dok? Maksudnya untuk gimana mengatasinya supaya mengurangi kerontokan? Karena kan tidak bisa dihindari nih kalau Ya, pekerjaan betul, saya. pekerjaan. Ya, itu dengan cara seperti tadi, yang daily berarti asupan protein tinggi, Ya. asupan antioksidan tinggi, sebisa mungkin kalau perlu yang daily needs tadi, yang untuk treatment di rumah kayak aloe vera atau minyak kemiri gitu. Iya, dok ini kan tadi dikatakan bahwa kebotakan dapat disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Nah ini ada yang mengatakan bahwa kebotakan yang disebabkan karena faktor genetik tidak dapat diatasi atau disembuhkan. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Untuk sekarang mitos. Untuk sekarang mitos. Semangat pemirsa, Semangat, bisa. Jadi bisa diobati dok ya? Good newsnya adalah mitos. Seiring perkembangan teknologi, jadi secara umum genetik ini adalah salah satu penyebab dari kerontokan rambut. Iya. Di antara penyebab-penyebab yang tadi, gitu. Tapi good newsnya, walaupun Anda penyebab apapun, kerontokan atau kebotakan rambut bisa dicegah, bisa diakali dan bisa dirawat. Wow, Gitu. luar biasa. Bisa diobati pemirsa ya. diobati. Nah gini obatnya apa dok? Ya, seperti tadi mengkonsumsi dan daily needs, tapi misalnya Anda yang sudah memang mengalami kebotakan yang Iya. cukup parah atau alopecia, ya dok ya, dalam bahasa kedokteran itu memang membutuhkan treatment khusus. Biasanya kalau di klinik biasanya dengan laser atau biostem sel itu memasukkan benih sel Iya. benih sel rambut untuk merangsang pertumbuhan rambut, seperti itu. Ya. Dok, ini juga laki-laki kan selain karena faktor genetik ya, Ya. juga mungkin apakah penggunaan seperti topi, helm bisa memicu kerontokan sehingga bisa menyebabkan kebotakan? Ya, bisa. Karena itu berpengaruh bisa, di lifestyle. Karena sirkulasi rambut atau pernafasan rambut ya itu berpengaruh juga. Apalagi bagi Anda yang memiliki genetik, faktor resiko genetik, faktor resiko keturunan, faktor resiko lifestyle, Iya. itu berpengaruh. Karena sirkulasi di rambut tidak sempurna, otomatis rambut tidak tumbuh sempurna. Kalau gitu dok, bagaimana dengan para pekerja ojek online nih? Ya kan pakai helm terus, Ya. gimana cara menghindarinya dok? Supaya Ya. nggak kerontok? Cara menghindarinya otomatis tidak ada, tapi cara mencegahnya lewat makan makanan bergizi ataupun yang daily needs tadi. Jadi semakin Anda
faktor resiko lebih banyak, otomatis perawatan Anda sebisa mungkin lebih rutin gitu. Karena sebisa mungkin karena tidak mungkin dihindari kan ya. Gitu. Jadi harus lebih ekstra ya. Jadi harus lebih ekstra treatment otomatis ya, ekstra perawatan. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter. Ada nggak nih dok satu pesan dari dokter untuk masyarakat di rumah? Oke, jadi cintai rambutmu dengan lifestyle yang baik otomatis. Wah, Gitu. luar biasa. Makasih dokter. Terima kasih dokter Eka. Dokter Haikal, habis ini kita juga akan membicarakan mengenai vaksin. Nah, sangat penting vaksin ini, apalagi kan kita sedang ada di masa pandemi nih. Nah, kita akan tahu bagaimana tentang vaksinasi COVID-19 sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.